بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa du'a'in la yasma'. Amma ba'd, fa ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, pagi hari ini kita dimudahkan untuk hadir salat berjamaah di masjid yang mulia ini. Dan insyaallah kita akan lanjutan apa yang sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu, bahwa betapa pentingnya ma'rifatullah. Karena itu Allah SWT menyebutkan di dalam surat Muhammad ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Berilmulah kamu tentang la ilaha illallah dan mintakanlah ampun terhadap dosamu, dan untuk kaum mukminin dan kaum mukminat, dan Allah Maha tahu pergerakanmu dan akhir perjalananmu. Ikhwan barakallahu fikum, karena itu pengetahuan kita tentang Allah akan menentukan kualitas hubungan kita kepada Allah. Sebagaimana pengetahuan kita tentang pentingnya Al-Quran akan menjadikan ukuran sejauh apa hubungan kita kepada Allah, itu akan bisa diukur dengan hubungan kita dengan Al-Quran. Karena itu di dalam riwayat Imam Bukhari, datang 3 orang ingin tahu kayak apa sih ibadahnya Rasulullah itu. 3 orang ini datang tapi Nabi tidak ada di tempat. Kemudian mereka menyampaikan tentang dirinya masing-masing. Satu orang mengatakan, kalau saya setiap hari puasa, ya, tidak ada hari tanpa puasa. Yang satu lagi mengatakan, kalau saya setiap malam ibadah tahajud, tidak tidur. Yang ketiga mengatakan, kalau saya tidak mau dekat dengan perempuan karena itu sumber musibah yang bisa menjauhkan diri saya dari Allah. Ketika kemudian Rasulullah SAW datang, diberitahu tentang ucapan 3 orang itu, dipanggil mereka. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada mereka, aku dengar kalian mengatakan begini dan begitu. Mereka mengatakan iya. Apa kata Rasulullah? Ana a'lamukum billah wa akhsyakum lillah. Saya adalah orang yang lebih tahu tentang Allah
dan saya adalah orang yang paling takut kepada Allah. Meskipun begitu, asumu wa aftir, kadang saya puasa, kadang tidak. Wa anamu wa aqum, kadang tidur, kadang bangun. Wa atazawwajun nisa, dan saya menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tidak menyukai sunnahku, dia bukan golonganku. Ternyata 3 orang ini dipersalahkan oleh Rasulullah. Kenapa? Dia tidak mengenal Allah, makanya perilakunya tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Kalau saja manusia dibiarkan dengan seenaknya sendiri mereka beribadah kepada Allah menurut versi masing-masing orang, maka betapa kita akan melihat banyak macam-macam pola ibadah yang ada itu. Dan itu bukan terjadi di luar umat Islam, di tengah-tengah umat Islam sendiri. Nabi Muhammad itu cuma satu. Mengapa kemudian kita lihat perilaku umat Islam dalam hubungannya kepada Allah, dalam menyikapi hidup, kok kemudian macam-macam bentuknya ini, macam-macam modelnya ini? Ada apa dengan umat ini? Mengapa kemudian kita tidak kemudian secara serius, sungguh-sungguh mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu? Meskipun kebanyakan orang mengaku juga seperti itu, mengikuti Rasulullah, tetapi tidak jarang ternyata sumbernya adalah hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang palsu. Coba sekarang ini kita berada pada bulan Rajab, berapa banyak edaran di Facebook, di SMS, anjuran-anjuran untuk puasa khusus bulan Rajab. Ibn Rajab, namanya Ibn Rajab, menulis kitab namanya Lataiful Ma'arif, menjelaskan tentang keutamaan hari, bulan dan seterusnya itu, termasuk membahas tentang bulan Rajab ini. Ya betul, Rajab adalah salah satu bulan haram, tetapi keutamaan-keutamaan yang beredar di masyarakat itu tidak bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang kalau masuk pada bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, kita dianjurkan untuk banyak beramal saleh, menghindari segala bentuk kemaksiatan. Dan memang pada bulan haram itu harus penuh dengan perdamaian, tidak ada peperangan, tidak boleh ada keributan, ya. Tapi tidak berarti kemudian kita membuat sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Dan begitu pula dalam kehidupan umat yang banyak ini. Ikhwan wa akhwat, makanya sejauh apa kita mengenal Allah, sebesar itulah kita akan memberikan perhatian kita kepada Allah. Dan itulah yang menyebabkan kenapa Allah perintahkan para nabi dan rasulnya, inti ajarannya adalah membawa manusia kembali kepada Allah sebagai sang penciptanya itu. Bagaimana Allah mengatakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ya, setiap rasul yang diutus oleh Allah kepada kaumnya untuk menyerukan manusia itu hanya beribadah kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk penyembahan kepada selain Allah itu. Hanya saja bagaimana rinciannya itu. Saudara sekalian, makanya seseorang tidak akan memahami arti la ilaha illallah sebelum dia tahu apa itu nafyun, apa itu itsbat. Ketika kita mengatakan la ilaha, itu adalah bentuk penolakan, namanya nafyun. Apa yang harus kita tolak? Ada 4 yang biasa dituhankan oleh manusia. Dan ini yang harus kemudian kita tanamkan kepada diri kita, kepada umat kita, agar tauhid kita ini utuh. Tidak lagi ada orang yang datang ke yang subur, atau datang ke dukun, atau percaya sama keris, atau apalah yang lainnya itu. Karena bentuk penolakan ini belum menancap dalam dirinya.
Allah menyebutkan ada 4 hal yang harus ditolak oleh manusia muslim ini, yang biasa disembah oleh manusia. Apa itu? Yang pertama adalah Allah menyebutkan la ilaha, tidak ada Tuhan. Dan yang lucu, ada seorang intelektual di Indonesia mengatakan tidak ada Tuhan yang kecil kecuali Tuhan yang besar. Tauhid apa lagi ini? Ada Tuhan kecil, ada Tuhan besar. Sementara Allah menyebutkan banyak Tuhan yang dituhankan oleh manusia. Tidak ada kaitan kecil maupun besar. Sebab kalau dikatakan Tuhan itu pasti dibesarkan oleh orang yang menyembahnya itu. Tetapi kita disuruh menolak segala bentuk penuhanan itu. Yang pertama adalah yang disebut dengan ilah. Allah menyebutkan tentang sikap Nabi Ibrahim kepada bapaknya dalam surat Al-An'am ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, mengapa engkau menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah itu? Berhala-berhala itu, arca-arca itu, Tuhan-Tuhan selain Allah. Sungguh aku telah mendapatkan engkau dan kaummu berada dalam kesesatan yang nyata. Nabi Ibrahim terkenal dengan bapak tauhid, dan saya berkesempatan untuk mengunjungi tempat-tempat berhala yang ada di negeri Arab itu. Selama ini saya banyak bertanya-tanya dalam pikiran saya, tapi tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Mengapa para nabi dan rasul yang oleh Rasulullah disebutkan jumlah nabi itu mencapai 124.000 dan rasul itu mencapai 313 orang rasul? Cukup banyak kan? Tapi semuanya dikirim ke negeri-negeri Arab. Tidak ada yang kita temukan di negeri-negeri lain. Eropa, Amerika, termasuk Indonesia, termasuk Jepang, Rusia, tidak ada itu. Semuanya di sana itu, negeri Arab. Ada apa dengan negeri Arab itu? Lama kita mencari jawabannya. Tapi setelah kita lihat di lapangan, oh pantas kalau Allah mengirim para nabi dan rasulnya ke negeri-negeri itu, karena tidak ada penyembahan berhala sehebat yang ada pada mereka. Kita lihat perbandingan di Luxor itu, bagaimana kaum Romawi dengan kekuasaannya yang super power saat itu mencoba untuk membuat berhala di daerah Mesir. Karena kaum Romawi itu penyembah berhala, nggak ada apa-apanya dengan kalau dibandingkan dengan berhalanya apa ini orang Mesir itu. Dahsyat betul. Bapak Ibu kalau pergi ke Yordan, itu ada namanya Petra. Satu kota itu bergunung-gunung, itu oleh mereka dipahat dari berhala yang luar biasa. Dari samping kelihatan ikan, dari depan kelihatan apa namanya gajah, gede banget. Di tempat itulah mereka kemudian melakukan penyembahan-penyembahan kepada berhala-berhala mereka yang mereka buat itu. Dan ternyata dari sanalah dikirimnya berhala-berhala ke negeri Arab, Mekah, jahiliyah itu, namanya Hubal, Lata, Uzza, itu pusatnya dari situ. Makanya negeri Arab tadinya, dan negeri Mekah tadinya bukan penyembah berhala. Amr bin Luhai, orang yang pertama kali membawa penyembahan berhala ke Mekah itu. Makanya kata Rasulullah, Amr bin Luhai adalah orang paling bertanggung jawab menyesatkan masyarakat Mekah, disebabkan karena dia yang pertama kali membawa penyembahan berhala kepada masyarakat Arab itu. Ikhwan barakallahu fikum, luar biasa dahsyat. Termasuk berhala-berhala
yang dibikin oleh Fir'aun. Yang Allah katakan wa fir'auna dzil autad. Bagaimana kemudian kita lihat tempat penyembahan Fir'aun? Itu apa namanya? Tiang penyangga itu. Kan mereka bikin berhala-berhala itu di satu perumahan besar. Itu seluas kira-kira 40 hektar. Ya. 40 hektar. 40.000 meter itu tempat besarnya 40.000 meter. Dan diantaranya ada tempat-tempat penyembahan berhala besar itu. Satu tiangnya, ada ratusan tiang. Satu tiangnya kita coba dengan kawan-kawan coba diputerin itu satu tiang itu berapa orang? 13 orang. Satu tiang itu putaran kita tangan kita itu gitu 13 orang itu. Yang Allah sebutkan wa fir'auna dzil autad. Yang kuat sekali itu apa namanya? Dan itu sampai sekarang bertingkat dengan luar biasa kali jenis bangunan yang kokoh yang luar biasa. Pada zaman itu 6000 tahun yang lalu sehebat itu mereka. Bagaimana di Aswan itu mereka bikin tempat penyembahan berhala untuk menyembah berhala krokodil. Berhala apa namanya? Buaya. Bangunannya itu dari dalam itu kelihatan seperti buaya. 6000 tahun yang lalu seperti itu hebatnya mereka. Luar biasa dahsyat. Ikhwan barakallahu, makanya Nabi Ibrahim adalah orang yang menolak dengan keras segala bentuk penyembahan berhala itu. Padahal Nabi Ibrahim tadinya di mana? Di Irak. Tapi kemudian beliau hijrah ke mana? Ke Palestina. Ya, dari sana kemudian beliau melakukan dakwahnya sampai kemudian Allah karuniakan anak Ismail dan diantarkannya ke Mekah. Dan sekaligus pelajaran buat kita betapa kesungguhan Nabi Ibrahim supaya anaknya benar. Masih orang diantar ke Mekah coba. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, aku tinggalkan anakku. Ya Tuhan kami tinggalkan anakku di lembah yang tandus di tempat rumahmu yang mulia itu. Untuk apa? Supaya menegakkan sholat. Apakah kemudian orang-orang kita sekarang ini pikirannya untuk anak-anaknya bagaimana supaya mereka menegakkan sholat? Banyak itu anak-anak itu yang SMP, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Untuk apa kamu hidup? Apa cita-cita kamu? Rata-rata mau jadi dokter, insinyur, urusannya dunia semuanya. Banyak orang tua kurang perhatian dalam pendidikan anak. Karena di sana tempat penyembahan berhala oleh Nabi Ibrahim diungsikan anaknya supaya benar. Dan inilah barangkali yang melatar belakangi kenapa banyak orang bikin pesantren. Kenapa banyak orang tua menyerahkan anaknya di pesantren? Karena mengungsikan mereka dari lingkungan yang buruk ini supaya tidak terpengaruh. Itu pun bukan saat orok, saat sudah lulus SD. Sebagian sudah lulus SMP. Karena itu sekalian itu adalah sunnah Anbiya. Itu sunnah yang diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk kemudian menyelamatkan anak. Coba apa hasilnya? Anak yang ditetapkan berada di tempat yang jauh setelah Ibrahim meletakkan dengan ibunya, dia tinggal itu balik lagi ke Palestina untuk melaksanakan tugas dakwahnya. Hajar bertanya, wahai Ibrahim, apakah engkau tinggalkan kami dengan anak yang orang di tempat yang tandus ini karena perintah Allah? Itu pertanyaan Hajar. Nabi Ibrahim hanya mengangguk saja. Kalau begitu Allah tidak akan menyanyiakan kami. Berarti kan bagaimana pendidikan seorang suami kepada istrinya? Bagaimana perhatian seorang bapak kepada anaknya supaya mereka menegakkan salat. Kemudian ditinggal melanjutkan tugasnya yang ada di Palestina. Ikhwan barakallahu, apa yang terjadi dengan Ismail? Lihat ketika Nabi Ibrahim sekian lama tidak punya anak yang lucu seperti itu.
tiba-tiba Allah perintahkan dia untuk menyembelih anaknya. Kemudian anaknya itu ditanya, Ismail ditanya sama Ibrahim. Setelah agak besar, Nabi Ibrahim datang lagi, ditanya, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kamu. Bagaimana anak yang sudah terdidik dengan benar ini? Ya abad al-ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kalau kamu diperintahkan Allah seperti itu, laksanakan. Coba itu. Kita suruh menyembelih kambing masih ragu-ragu. Ini mahal, mau yang murah atau yang sedang nih? Nyarinya keliling, cari apa yang murah. Padahal yang sebenarnya apa? Kambing, apalagi anaknya coba. Itulah iman kita. Ikhwan barakallahu. Makanya Nabi Ibrahim tegas sekali dengan tauhidnya, karena dia yakin sama Allah. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan. Allah tidak mungkin mencelakakan hambanya. Dan watallahu lil jabin, anak itu sudah diangkat begini. Seperti kita nyembelih kambing itu kan, kalau sudah diginikan kan, berarti memang apa? Isu itu udah nempel ya Pak, di lehernya itu. Allah kemudian ganti dia dengan apa? Dengan kambing. Itu menunjukkan kesungguhan Nabi Ibrahim. Apakah kita punya iman seperti itu? Jauh sekali. Ikhwan barakallahu, makanya Nabi Ibrahim dengan tegar mengatakan kepada bapaknya, mengapa engkau harus menyembah berhala? Sungguh engkau dan kaummu berada dalam kesesatan yang nyata. Alihah, jamak dari ilah. Yang bentuknya adalah bisa asnam, arca, atau authan, berhala-berhala, baik yang nempel ataupun yang bentuknya utuh, yang banyak dituhankan oleh manusia, dan tidak jarang juga yang dituhankan oleh manusia apa? Hawa nafsunya. Allah mengatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kamu lihat orang yang telah menuhankan hawa nafsunya? Subhanallah, menuhankan hawa nafsunya. Maknanya hawa nafsunya itulah yang diikuti oleh dia, sehingga kemudian dia mengalahkan perintah Allah, dia melanggar larangan Allah. Berapa banyak manusia dari jenis yang seperti ini? Karena tidak menancap Allah di dalam dirinya. Cobalah kita lihat orang yang mengeluarkan hawa nafsunya, ketika dengar azan masih dia tidur dia. Padahal harusnya dia sudah bangun memenuhi panggilan azan itu, tapi dia tidak. Karena apa? Hawa nafsunya. Berapa banyak orang yang kemudian hanya ingin memuaskan hawa nafsunya, dia khianati keluarganya, dia selingkuh, dia berzina. Kenapa? Karena mengikuti hawa nafsunya. Berapa banyak orang-orang yang punya kesempatan untuk menjabat, ketika dia mengikuti hawa nafsunya, dia korupsi, kemudian dia selewengkan amanat kekuasaan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Kenapa itu? Karena mengikuti hawa nafsunya. Begitulah seterusnya sekalian. Makanya kata Rasulullah, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celaka orang yang menjadi hambanya dinar, uang emas. Celaka orang yang menjadikan hambanya dirinya hamba dari uang apa? Uang perak itu. Dan berapa banyak orang yang menyembah duit, yang karena untuk mencapai duit itu dia melanggar ketentuan Allah, dia meninggalkan perintah Allah. Ini disebabkan kenapa? Pengetahuannya kepada Allah itu lemah. Ikhwan barakallahu, makanya penuhanan yang dilakukan oleh manusia, al-ma'luh yang dituhankan itu cukup banyak bentuknya. Dan kita tentunya berusaha untuk memahami arti untuk tidak memenuhankan Tuhan-Tuhan selain Allah itu. Ikhwan barakallahu, ini adalah penolakan yang harus kita lakukan kalau kita menyatakan la ilaha illallah. Yang kedua, bentuk penolakan yang Allah ajarkan kepada kita, menolak segala bentuk hukum yang tidak sesuai dengan hukum Allah. Di dalam surat At-Taubah ayat 31 Allah menyebutkan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Berapa banyak manusia yang telah menuhankan
pendeta dan rahbinya sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Seorang sahabat yang tadinya mantan tokoh Kristen, yaitu Adi bin Hatim, datang ke Rasulullah. Adi bin Hatim ini ketika datang kepada Rasulullah sebelum dia masuk Islam, dia pakai berhala, pakai apa? Pakai salib. Oleh Rasulullah ketika melihat dia pakai salib, langsung Rasulullah SAW menegur, "Da'anka hadzal wathan." Lepaskan berhalamu itu. Salib disebut Nabi sebagai apa? Berhala. Lepaskan berhalamu itu. Kemudian Rasulullah dakwahi, kemudian dia masuk Islam. Ali bin Hatim ini salah seorang tokoh Kristen. Ketika turun ayat 31 surat At-Taubah, dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kok ada ayat seperti ini? Mereka telah menuhankan apa? Pendeta dan rahbinya, Tuhan-Tuhan selain Allah. Dulu ketika kami Kristen, kami nggak pernah menyembah apa? Pendeta kami. Kok ada ayat seperti ini? Kata Rasulullah, bentuk penyembahannya bukan seperti yang tergambar oleh banyak pikiran orang itu. Bentuk penyembahannya adalah apa yang diperintahkan oleh pendetamu, sesuatu yang dihalalkan oleh Allah diharamkan sama dia. Kemudian kamu ikuti. Atau sebaliknya, sesuatu yang diharamkan oleh Allah dihalalkan sama dia. Minuman keras itu haram, oleh mereka dihalalkan. Sunat itu diperintahkan, oleh mereka dilarang. Ya, kalau kamu ikuti yang seperti ini, itu artinya sama dengan kamu menuhankan dia. Subhanallah itu. Sekarang mau tanya Bapak sekalian, berapa banyak produk hukum kita yang dibikin oleh anggota DPR itu yang kemudian menyalahi syariat Allah? Kalau kemudian kita ikuti itu sama dengan yang terjadi dengan peringatan Rasulullah kepada Adi bin Hatim, yang diantaranya adalah menuhankan para pendeta dan rahbi disebabkan mereka mengajarkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah diharamkan sama dia, atau sebaliknya. Makanya posisi politik yang paling berat itu anggota DPR. Kalau mereka sadar, bila mereka membuat satu aturan bertentangan dengan syariat Allah, itu maknanya mereka sama dengan Tuhan. Mereka menjadi bersaing dengan Tuhan. Am lahum syuraka syara'u lahu min ad-dini ma lam ya'zam billah. Apa mereka tandingan bagi Allah, membuat syariat-syariat yang tidak dibenarkan oleh Allah? Bahaya betul anggota DPR itu. Satu kali saya menyampaikan seperti ini di suatu masjid, seorang jenderal protes sama saya, "Ustaz, kenapa Ustaz menyampaikan di masjid ini? Enggak kesana aja ke DPR." Ya, kewajiban saya menyampaikan. Kalau saya langsung datang ke DPR sana, belum apa udah tangkap Pak, pakai jenggot begini. Terus siapa mau mendengarkan di sana? Yang penting kita ingatkan. Mungkin di antara kita ada anggota DPR, mungkin kita punya saudara kenalan anggota DPR, kita ingatkan mereka, jangan kamu bersikap seperti Tuhan membuat legislasi hukum yang bertentangan dengan hukum Allah. Dan saya kira kita kalau menjadi anggota DPR itu melihat ada sesuatu bagian undang-undang atau aturan yang bertentangan dengan hukum Allah, kita harus ajukan bagaimana untuk direvisi, diperbaiki. Itu ada satu proses dakwah yang harus kita lakukan. Umpamanya hukum Indonesia menetapkan dalam KUHP bahwa orang yang berzina selama itu mau tidak mau nggak masalah. Dikatakan berzina kalau dipaksa. Itu ketentuan hukum. Makanya polisi tidak bisa berbuat apa-apa. Melihat orang berzina, kalau dia sama mau nggak masalah karena nggak ada di hukumnya. Makanya perzinahan di Indonesia luar biasa. Departemen Kesehatan menyebutkan angka 7 juta penzina di Indonesia. Bukan main itu kan? Karena itu mereka menyebarkan kondom. Supaya apa? Kalaupun berzina biar aman, tidak kena air. Coba itu kan? Rusak banget. Efeknya itu rusak banget.
Berapa banyak anak-anak yang lahir tanpa diketahui siapa bapaknya. Dan sekarang ini orang mudah sekali untuk menghamili anak orang baru kemudian dinikahi. Karena memang tidak ada hukumnya. Sesuatu yang penting seperti ini mereka abaikan terus kalian. Sementara yang diurus apa itu? Bikin undang-undang yang kadang-kadang tidak terlalu penting. Yang seperti ini mereka abaikan. Saya tidak tahu apa yang ada di benak para anggota DPR itu. Ketika kemudian mereka hanya memperhatikan masalah ekonomi, kadang-kadang masalah aturan-aturan kerja, pornografi saja. Ketika mereka buat undang-undang itu, bingung mereka. Karena harus mengadopsi banyak pikiran orang. Dalam hukum Islam simpel sekali. Ya, aurat itu tidak boleh dilihat oleh manusia, kecuali orang yang dibenarkan untuk melihat. Ketentuannya sederhana dan gampang. Tapi ketika mengikuti pikiran manusia itu berbulan-bulan mereka mencari konsepnya itu. Ujung-ujungnya apa? Ya, banyak tidak sesuai dengan aturan Islam. Makanya saudara sekalian, saya tanya sama seorang mantan anggota DPR, Ustaz, karena dia satu-satunya orang yang menjadi anggota DPR pakai motor. Satu-satunya anggota DPR pakai motor dia. Yang lainnya enggak ada. Orang ini bersih sekali. Saya tanya, tolong dong pengalaman Anda menjadi anggota DPR itu dituangkan dalam satu tulisan biar kita tahu apa sih yang Anda lakukan di sana. Kita kan nggak tahu, blank. Cobalah dibuat itu tulisan. Apa jawaban dia? Apa yang saya mau tulis? Semuanya jelek. Astagfirullahaladzim. Dan gak heran kalau kemudian dulu ada seorang penceramah yang orator tinggal di Bogor sini. Dia mengatakan saya ketika memperjuangkan Islam di luar parlemen cukup banyak berhasil, termasuk ketika memperjuangkan tentang jilbab dan sebagainya. Tapi ketika menjadi anggota parlemen saya mandul. Dan kalangan saya banyak terjerat, tidak mampu untuk mencapai apa yang kita inginkan. Itu pengakuan dia. Ikhwan barakallahu ala kulli hal. Hal yang kedua ini, tidak boleh kita menerima satu ketentuan hukum yang bertentangan dengan aturan Allah SWT. Inna qaulul mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih an yaqulu sami'na wa ata'na. Pernyataan orang mukmin laki dan perempuan, kalau Allah dan Rasul yang merintahkan, kami dengar dan kami taat. Bukan seperti orang Yahudi, sami'na wa asaina, kami dengar, kami abaikan, kami langgar. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah satu ketetapan. Kalau kita mau tauhidnya benar, maka harus kita mengikuti ketentuan Allah ini. Jangan sampai kita mengeluarkan selain Allah itu hukum-hukum buatan manusia. Dan mana hukum buatan manusia yang tidak ada perubahan? Selalu berubah terus. Ikhwan barakallahu, makanya kata hukum Allah tetap. Adapun yang kategori mutaghayyirat itu sifatnya ijtihad yang diberikan oleh para ulama berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang ada. Makanya saya juga nggak habis pikir. Kita sudah merdeka ya sekian puluh tahun yang lalu, masih juga trial and error. Coba, salah lagi. Sementara kita ini mayoritas umat Islam, suara kita itu sepertinya tidak ada nilainya. Sampai ada seorang tokoh agama lain bilang gini, biarlah agama kita ini minoritas, yang penting ajaran kita dikerjakan oleh mayoritas. Coba itu ya. Subhanallah. Makanya sebelum kita bicara orang lain, paling tidak kita bicara diri kita sendiri. Saya minta sama kawan-kawan yang ahli hukum positif itu, para pengacara, tolonglah dibuat suatu kajian mendalam tentang produk hukum di Indonesia, yang mana bagian yang sesuai dengan syariat Islam dan mana yang tidak. Ya.
Kalau urusan demokrasi udah banyak yang lakukan. Profesor Dr. Haim Azhari, seorang guru besar hukum di UI, menulis buku tentang negara hukum, membandingkan antara hukum demokrasi dengan hukum Islam, mana yang sesuai dan mana yang tidak. Kemudian beliau mencetuskan ide nomokrasi, ngarang lagi nih. Profesor ini ngarang lagi nih nomokrasi itu. Saya datangi dia, saya diajak diskusi sama dia. Kenapa Bapak harus mengusulkan nomokrasi? Islam adalah Islam. Nomokrasi karangan manusia. Sebagaimana demokrasi juga buatan manusia. Islam itu wahyu ilahi. Dan dia mengaku itu. Kata dia apa? Ini proses. Kata beliau apa? Beliau proses. Kita belum sampai kepada yang jauh itu. Jadi memang miris sekali sekali. Ya, karena tauhid kita lemah, kita liburnya ada apa? Sabtu Minggu. Harusnya kuliah subuh ini di hari Jumat, bukan hari Minggu. Ya, tapi inilah kita kalah sudah. Libur kita Sabtu Minggu. Sabtu itu hari lebarannya Yahudi, Minggu itu hari lebarannya kaum Nasoro. Ya, saya masuk ke negeri Israel, lihat bagaimana mereka menghormati hari Sabtu itu. Hari Sabtu mereka kalau mau ibadah tidak boleh pakai kendaraan, jalan kaki. Kalau mereka berada di hotel tidak boleh pakai lift, berapapun lantai di atas dia harus jalan kaki. Mutu-mutu tidak boleh. This is Sabbath. Tidak boleh mutu-mutu. Ya, kawan saya dari Swedia, dia cerita dia mau transaksi dengan orang Yahudi pas hari Sabtu, dia mau ngasih duit. Dia bilang no way, this is Sabbath. Sampai terima duit pun tidak mau coba itu. Karena hormat kepada hari Sabtu. Begitu pula Nasara, lihatlah mereka hari Minggu, pakai dasi, pakai jas, pergi ke gereja. Sama keluarganya sama apa? Hormat hari Minggu, libur. Kita liburnya apa? Hah? Sabtu dan Minggu. Ngapain Jumat? Hah? Bermacet ya. Apalagi daerah ini paling macet se-Jawa Barat. Ya? Kalau kemudian umat Islam ikut Jumatan, ngapain di Jumatan itu? Tidur. Semakin panjang khutbahnya, semakin lekat dia tidurnya. Ini ada apa dengan umat ini? Umat yang sakit. Padahal Allah memberikan kaum Yahudi hari Sabtu untuk mereka. Allah berikan kaum Nasara hari Minggu untuk mereka. Harusnya kita umat yang terakhir dapatnya hari Senin. Tapi tidak. Allah muliakan umat Islam dikasih hari Jumat di depan mereka semuanya. Tapi ternyata kita pun tidak mampu untuk menjaga itu. Nasallallahu alaihi. Dan jangan lupa hari Jumat itu lebaran minggunya orang mukmin. Kalau makan makanan yang paling enak. Kalau berpakaian yang paling bagus. Lebaran lah. Nikmati itu hari Jumat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hari yang terbaik dari semua hari. Dan tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah hari Jumat itu. Sayang banget habis untuk macet ria. Kalau sudah Jumat, subhanallah, semuanya macet. Makanya kalau punya perusahaan, ya punya lembaga, liburkan hari Jumat. Insya Allah banyak keuntungannya, nggak kena macet. Nikmat kita hidupnya. Ya? Makanya saya sekalian jangan ikut-ikutan yang umum itu. Paling tidak kita mulai dengan diri kita. Ikhwan wa kabikum, inilah gambaran bagaimana Rasulullah mengatakan Ali bin Hatim, jangan sampai mengikuti kehendak ulama, pemimpin, kehendak pendeta atau rabi yang bertentangan dengan hukum Allah. Kalau kamu ikuti itu, sama dengan kamu menuhankan dia. Naudzubillah min dzalik. Ini banyak terjadi, tapi banyak kita nggak sadar. Ikhwan barakallahu, lihatlah akibat anak-anak kita sekolahnya campur laki perempuan. Yang seharusnya mereka menutup aurat, yang seharusnya mereka dipisah laki dan perempuan.
tapi kita anggap biasa saja itu. Apa akibatnya? Ya, lihat anak-anak SMP udah kayak suami istri. Lihat di Pondok Gede itu anak-anak SMP kalau udah jalan itu kayak suami istri itu. Ya, karena apa? Pergaulan bebas seperti itu. Nasallahu alaihi. Jadi pelanggaran syariat resikonya akan banyak sekali. Dan yang akan siapa? Umat Islam sendiri. Dan ulama-ulama tidak boleh diam melihat semua ini. Harus mereka mengingatkan umat, menyadarkan umat ini supaya jangan sampai mengarah ke arah yang salah. Ya, barakallahu ini hal yang kedua diperingatkan oleh Allah. Jangan sampai kita menuhankan ketentuan hukum yang berlawanan dengan hukum Allah. Karena mengikuti kehendak para ulama, rahbi, pendeta dan seterusnya itu. Kemudian ketiga, yang juga dituhankan oleh manusia itu adalah bentuknya apa? Andad. Bagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 165 Allah katakan, ittakhadhani wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Bentuk penuhanan manusia yang ketiga ini bentuk kecintaan. Mencintai sesuatu, mencintai seseorang sama dengan cintanya kepada Allah. Itu artinya dia menuhankan sesuatu itu, dia menuhankan orang itu. Umpamanya bapak-bapak bilang sama istrinya, mama, my love, atau apalah namanya, ya, hidup mati bapak, hidup matiku ini tuh kamu, ma. Coba itu, apa itu? Syirik. Kenapa dia mengatakan begitu? Karena cintanya sama istrinya mengalahkan cintanya dia kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Begitu pula ibu-ibu mengatakan sama anaknya, nak, ibu ini segala-galanya untuk kamu, nak. Subhanallah, segala-galanya. Hati-hati itu syirik. Padahal kita menyatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, mati dan hidupku untuk Allah. Berapa banyak orang mengatakan mati hidupku demi negara, syirik. Atau mati hidupku demi perusahaan, syirik itu. Atau hidup mati demi keluarga, syirik itu. Atau sesuatu yang lainnya, kita menyatakan cinta sesuatu sama cintanya kita kepada Allah. Ini ayatnya. Menjadikan sesuatu atau seseorang cintanya sama dengan cintanya kepada Allah. Dan kita harus jauhkan dari semua itu sekalian. Kalau ingin tauhid kita utuh. Terus apa artinya? Kita mengatakan iya karena abudu wa iya karena nasta'in. Apa artinya itu? Kita sudah deklarasikan hanya kepadamu ya Allah aku beribadah, dan urusan dunia sekepadamu kami minta pertolongan. Tapi kemudian bentuk ketertundukannya bukan kepada Allah, kepada selain Allah. Nah ini adalah perlu disadarkan, diingatkan umat ini bahwa kalau betul tauhid kita tunduk kepada Allah melebihi segala-galanya. Nah, ini yang ketiga, bentuk penuhanan manusia. Dan yang disebutkan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 24, bentuk yang banyak dituhankan manusia yaitu orientasi untuk bapaknya, untuk anaknya, untuk istrinya, untuk keluarganya, untuk rumahnya, untuk pekerjaannya, perusahaannya, untuk perdagangannya. Ya, tidak jarang itu kemudian lebih dia cintai daripada Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah min dzalik. Janganlah kita punya jiwa yang seperti itu, karena itu akan merusak tauhid. Ketika Rasulullah SAW sedang istirahat tidur di bawah pohon, Rasulullah SAW itu orangnya sederhana. Beliau candolkan pedangnya di atas pohon, kemudian beliau tidur di bawah pohon itu. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh orang kafir untuk mencoba membunuh Nabi Muhammad SAW. Sedang tidur begitu, oleh orang kafir itu diambil pedangnya, kemudian dia berada di atas Nabi Muhammad SAW sedang tidur.
Dengan hei Muhammad, kalau saya bunuh kamu, siapa akan membela kamu? Kata Rasulullah, Allah. Dikatakan Allah, itu gemeter itu orang. Kemudian dipanggil oleh Nabi Muhammad, diambil pedangnya. Sekarang kalau saya bunuh kamu, siapa akan membela kamu? Apa jawaban orang ini? Ampunanmu wahai Muhammad. Lihat, orang bertauhid dengan orang tidak bertauhid apa? Beda. Ampunanmu wahai Muhammad. Menurut Rasulullah, maafkan dia. Karena itu rasa cinta dan rasa takut hanya boleh tertuju kepada Allah. Ikhwan wa akhwat, ini adalah hal yang ketiga yang Allah sebutkan, yang harus kita tolak segala bentuk kecintaan selain Allah itu. Kalau sampai melebihi atau menyamai cintanya kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman cintanya kepada Allah melebihi segala-galanya. Kemudian makanya memang harus kita latih. Kita harus melatih. Ya, mencintai sesuatu jangan sampai menyamai cinta dia kepada Allah. Ini harus kita latih. Ya, di antaranya Rasulullah SAW mengajarkan cintailah seseorang karena Allah. Salatun man kunna fihi wajada bina halawatul iman. 3 hal ini harus dilakukan Muslim. Kalau ada dalam diri seorang, maka orang itu akan merasakan manisnya iman. Apa itu? Hendaknya dia jadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lainnya. Yang kedua, jadikanlah kecintaanmu kepada siapapun karena Allah. Cintailah istrimu karena Allah, cintailah anakmu karena Allah, cintailah negerimu karena Allah, cintailah segala macam yang kamu miliki karena Allah. Dan yang ketiga, jangan sampai kamu kembali kepada kekafiranmu. Kamu harus benci kepada kekafiranmu sebagaimana kamu takut kalau masuk dalam api neraka. Nah, ini adalah solusi yang diberikan oleh Rasulullah. Jangan sampai kemudian kita mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh sekalian, kita harus latih itu. Makanya di dalam surat Al-Imran ayat 92 Allah menyebutkan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, manusia ini cinta dengan dunia. Sampai Allah katakan al-haqqu takatsur. Yang bikin kamu lalai itu kamu ingin berbanyak-banyak dengan hartamu itu. Makanya Allah katakan kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kamu infakkan apa yang kamu cintai atau sebagian yang kamu cintai. Dan kita harus latih. Kalau ada barang atau sesuatu yang kita cintai, coba kita lepaskan untuk Allah. Kita kalahkan untuk Allah. Makanya ketika turun ayat ini, Abu Talha, sahabat Nabi itu datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini adalah kebun Bairuha, harta yang paling aku cintai. Kemudian Abu Talha mengatakan, ya Rasulullah, ini adalah apa? Harta yang paling aku cintai. Ketika kemudian Rasulullah mengatakan, aku sarankan kamu bagi harta ini kepada keluargamu. Untuk mempraktekkan ayat ini. Sampai Syekh Muhammad rahimahullah mengatakan, coba praktekkan ayat ini meskipun sekali dalam hidup. Meskipun sekali dalam hidup. Supaya kita mempunyai perasaan bahwa Allah lebih kita cintai daripada kita miliki itu. Seperti itu saja. Adapun yang keempat, yang terakhir, yaitu bentuk penyembahan kepada taghut. Ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 256, la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la bisama lahu. Siapa tidak ada paksaan dalam beragama, ya, yang hak jelas dan yang batil pun jelas. Barang siapa yang kafir terhadap taghut dan beriman kepada Allah, berarti taghut harus kita tolak. Hanya iman kita kepada Allah, baru kita namanya berpegang dengan apa? Tali yang kuat, yaitu tali la ilaha illallah itu. Nah, di sini apa itu taghut? Taghut itu dari kata tagha, melampaui batas. Seseorang yang melampaui batas atau sesuatu yang dianggap mempunyai satu kekuatan sehingga kemudian diyakini melampaui batas, ya, sehingga kemudian dia diibadahi, kemudian diikuti, dia ditaati,
melebihi kepada Allah SWT. Ini adalah tauhid. Bisa dia dukun, bisa dia penguasa, bisa dia suami, bisa dia istri. Dan kebanyakan tauhid ini biasanya dia punya kekuasaan, ya, punya apa? Punya kemampuan yang jauh lebih, sehingga kemudian dituhankan oleh manusia itu. Ya, makanya Allah katakan kepada Musa, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergi kamu ke Fir'aun, dakwain dia, karena dia telah melampaui batas. Makanya Fir'aun adalah salah satu bentuk taghut yang harus ditolak. Ikhwan barakallahu, ini adalah satu ketentuan Allah dalam Al-Quran untuk kita menyatakan la ilaha, segala bentuk penolakan itu baru illallah, hanya Allah yang kita yakini, hanya Allah yang kita taati, hanya Allah yang kita ibadahi. Nah, barangkali di poin ini insyaallah kita sudah paham, sehingga kemudian kita kuatkan dalam diri kita dalam praktik hidup ini, ya, supaya semuanya tertuju kepada Allah. Karena yang paling berat dalam hidup ini keikhlasan untuk mencapai Allah ini seringkali terganggu karena apa? Faktor yang lainnya. Makanya kalau ini kuat, insyaallah hidup kita akan jelas arahnya untuk mencari ridha Allah SWT. Barangkali ini mungkin ada pertanyaan sebelum ditutup. Jazakumullah khair. Ya. Waalaikumsalam. Ilahi, ilahi, ilahi wa khalaqi. Ilahi, ilahi, ilahi wa khalaqi. Ilahi